Kajian Dalilul Falihin, Syarah Kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-12, babul hasi alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Ini uniknya judulnya ya, bab ditekankan agar memperbanyak gitulahnya, memperbanyak bekal ya, memperbanyak bekal di akhir umur ya. Tentu bekal di sini kan bekal menuju akhirat, jadi memperbanyak ya, kalau disederhanakan gitu kan, memperbanyak amal soleh di akhir umur itulah. Baru ayatnya ya, yang kemarin baru ayatnya surat Fatir ayat 37 pun itu yang dimuat di sini hanya potongannya. Nah, di mana ini potongan dari ayat 36 ya, rangkaiannya yang isinya tentang penyesalan orang-orang yang masuk neraka. Nah, penyesalannya itu adalah mereka minta dikembalikan ke dunia. Intinya demikiannya, minta dikembalikan ke dunia, pasti akan beramal soleh, beda dengan amal yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu yang amal yang menyebabkan mereka masuk neraka. Nah, di ayat 37-nya ini yang dimuatnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Ya, bukankah kami telah cukup memberi waktu? Nah, itu ya, bukankah kami telah cukup memberi waktu ya, agar tergugah gitulahnya, agar tergugah, agar mau mengingat mereka yang mau mengingat. Wajah akumun nazir, demikian juga pemberi ancaman, pemberi kabarnya pun sudah. Nah, artinya benar-benar tidak bisa beralasan apapun agar gitu mereka bisa keluar dari neraka ya, dengan mengatakan begini gitu ya, di ayat ini kan, kembalikan lagi kami ke dunia, sudah nggak bisa. Nah, dan juga di ayat lain ya, yaitu surat Al-Asr, surat Wal Asri. Jadi mana sumpah itu Wal Asri itu kan demi masa, demi waktu, bahkan ini waktunya di surat ini oleh Allah dijadikan sumpah. Artinya harus jadi perhatian tentang waktu, ini harus jadi perhatian. Dan di ayat tersebut dan demi waktu ya, sumpahnya demi waktu ya, seperti inilah artinya demi waktu itu. Diantaranya ya, tentang waktu itu adalah Allah sudah memberikan waktu yang cukup. Nah, di surat itu kan, innal insana lafi khusrin, ya sesungguhnya seluruh manusia pasti celaka. Nah, ini pasti celakanya di sini terkait dengan waktu wal asri yang di surat tersebut dijadikan sumpah ya, terkait dengan waktu itu ya, celakanya itu ya, innal insana lafi khusrinnya itu terkait waktu. Jadi tidak diberi waktu lah gitunya, diberi waktu, diberi apa sebutannya ya, diberi jatah waktu gitulahnya, hidup di dunia ini. Nah, ini berarti nih masalahnya
diperintah untuk beribadah. Itu kan undang-undang dasarnya, Allah menciptakan manusia itu dengan undang-undang dasar untuk beribadah. Jadi diberi waktu, itu diberi jatah waktu, diberi waktu itu hidup di dunia ini untuk apa? Sebutlah demikiannya, diperintah beribadah malah bersenang-senang di dunianya. Diperintah beribadah ngadon ulin. Ya malah bersenang-senang. Ibadahnya tidak dilakukan, atau ada yang ini nih, ada yang lucu nih seperti ini ya, menilucu kurang Sunda menilucu. Atau ada yang yaitu tadi ya, senang-senangnya, main-mainnya, ulinnya kemas begitu, tak dikemas dengan keagamaan, seolah-olah itu menjadi ibadah. Emang malaikat bisa dibohongi? Itunya, emang malaikat itu bisa dibohongan, dikemas lah itu dengan ala unsur keagamaan. Di antara tadabur alam, tadabur apa itu tadabur gitu ya. Kenyataannya apa benar itu? Kalau tadabur itu kan mendalami, lamun kalau ini di suka ada acara yang khusus ini tentang meneliti itu yang mendalami tentang flora dan fauna binatang tertentu. Wah, mereka ini kan sampai, kalau yang meneliti mendalami buaya, mereka itu sampai benar-benar tadabur baru nepi ka kitu. Ari mau ditun teh gondono senang-senang, hura-hura, tadabur apanya? Itu soalnya dikemas gitulah ya. Nah, jadi celakanya manusia itu terkait waktu nih ya, terkait waktu itu yang Allah alokasikan, Allah jatahkan itu kepada manusia di dunia, dititah ibadah nggak ada yang senang-senang. Itu tadi titah ibadah nggak ada senang-senang, nggak ada ulin. Padahal Allah memerintahkan untuk beribadah itu kan, dengan ibadah itulah itu manusia bisa masuk surga yang isinya senang-senang. Nah, tekadun di dieu senang-senang lah itu ya, senang-senangnya, main-mainnya, malah di dunia ibadahnya diabaikan. Dan mereka melakukan demikian itu, katakanlahnya, sampai habis jatah waktunya dari Allah dan itu tidak bisa diulang. Nah, kemudian satu lagi niatnya terkait waktu nih ya, kemarin juga sudah saya sampaikan yang ini ya, di mana Imam Al-Bukhari ya, menjadikan hadis ini sebagai asas gitu, sebagai pondasi dalam Kitabur Riqaq. Nah, Kitabur Riqaq itu kan tentang melembutkan hati. Yang dimaksud melembutkan hati itu agar hati itu mudah gitunya menerima Islam, mudah hidayah itu masuk. Nah, Imam Bukhari melandasinya, menjadikannya pondasi, menjadikannya asas nih untuk Kitabur Riqaq itu adalah hadis nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas. Dua macam kenikmatan di mana banyak sekali manusia yang tenggelam. Maghbun itu tenggelam, celaka artinya. Ya, dua macam kenikmatan yang banyak sekali manusia yang celaka nih karena dua macam kenikmatan ini, yaitu as-sihhatu wal firog, sehat dan waktu. Nah, intinya menurut tadi itulah jelema adanya diperintah beribadah oleh Allah itu malah main-main, malah senang-senang.
Ya, padahal Allah memerintahkan ibadah itu untuk bisa masuk surga, yang di surga isinya hanya senang-senang. Nah, akibatnya seperti ini. Mereka itu durhaka lalu masuk neraka. Setelah di neraka mereka mengatakan, kembalikanlah kami ke dunia. Pasti kami akan beramal beda dengan apa yang dulu kami lakukan. Nah, Allah menjawabnya demikiannya di ayat di surat Fatir nih yang kemarin. Nah, bukankah kami telah memberi waktu yang cukup? Bukankah kami telah memberi waktu yang cukup? Itu maksud gitu, maksud tujuan itu kan, maksud tujuan itu Allah menciptakan manusia di dunia, diberi jatah waktu, ya diberi jatah waktu yang cukup lah, hanya karena manusia di dunia ini kan pasti kemudian meninggal gitu pasti. Nah, itu jatah waktunya gitu sampai meninggal itu adalah ya untuk sesuai lah dengan tujuan maksud Allah menciptakan manusia lalu menempatkannya di bumi itu adalah untuk, nah ini nih babnya gitu ya, beramal soleh. Tapi di sini uniknya kan judul ininya memperbanyak amal soleh di akhir umur. Sementara kan siapa yang tahu akhir umur dirinya gitu ya, nggak ada kan. Setiap orang kan tidak tahu akhir umur dirinya itu kapan. Artinya kan setiap saat karena amat sangat itulah memungkinkan kalau hari ini atau besok itu adalah hari terakhir. Besok itu hari terakhir itu ya, hanya makanya ini nasihat atau saya lupa lagi nih ya. Jadi mungkin ini adalah nasihat sihnya, beribadahlah seolah-olah kamu mati besok, atau seolah-olah itu ibadah terakhir kamu. Ya artinya maksudnya kan yang serius itu kan beribadahnya seolah-olah inilah ibadah terakhir. Tapi ayah kan itu terbalik gitu dan kejarlah dunia seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi. Wah sini kata ulah apa gitu tulul amal teh tuh. Dan satu lagi kan ya ini terkait dengan hal ini ya, kunci sukses para sahabat ini dulu diungkapnya diungkap itu oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Riqaq itu, yang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian disimpulkan ya bahwa kunci sukses para sahabat menjadi manusia terbaik sepanjang masa, menjadi manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. Ya ini kunci suksesnya itu adalah zuhud dan yakin. Nah, di mana zuhudnya itu adalahnya zuhud mah itu kan apa namanya ya, anti keduniaan kan, dalam artinya keduniaan itu adalah sesuatu yang tidak menghasilkan pahala untuk masuk surga. Nah, oleh para sahabat itu dijauhi hal-hal yang demikian. Zuhud lah itu namanya, kurang lebih demikiannya. Zuhud itu zuhud itu anti keduniaan, dalam arti hal-hal yang tidak menghasilkan pahala untuk masuk surga pasti dijauhi oleh para sahabat. Itu yang disebut zuhudnya mereka itu, mereka itu anti keduniaan itu dengan arti demikian. Bagi mereka itu kalau sesuatu itu bukan amalan, bukan hal yang menghasilkan pahala di akhirat, nggak akan dilakukan. Dan yakin, zuhud dan yakin. Nah, di mana rasa yakin ini, itu kan rasa yakin ini yang membawa mereka banyak hal. Yakinnya itunya rasa yakin. Yakin di sini yakin dengan kalau di surat apanya yang inna wa'dallahi haq
sesungguhnya janji Allah itu benar. Nah, itu mereka yakini benar, janji Allah itu benar. Yang intinya kan janji Allah itu bagi siapa yang taat kepada Allah, Allah akan memasukkannya ke surga. Bagi yang durhaka, Allah akan memasukkannya ke neraka. Mereka yakin benar dengan adanya surga dan neraka. Maka dengan rasa yakinnya itulah itu araya gitu, apa namanya, unsur-unsur di dalam Islam ini ada para sahabat. Kalau kita sebut yang sudah kita bahas sampai nomor 11 itu ya, mulai dari ikhlas, sabar, istiqomah, mujahadah. Nah, itu dari yakinnya itu mereka itu memiliki semuanya. Yakinnya tata dua di kuncinya ya, para sahabat itu menjadi kan, ini kan hasilnya jelas itu kan, yaitu menjadi manusia-manusia terbaik sepanjang masa, menjadi manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab, yaitu zuhud dan upoko menjauhi itu hal-hal keduniaan, yaitu hal-hal yang tidak menghasilkan pahala untuk masuk surga, dijauhi pasti. Nah, karena kalau melakukan hal-hal yang jadinya sebutnya kan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia, tidak menghasilkan pahala, itu hal-hal yang tidak bermanfaat, hal yang sia-sia. Berarti ketika melakukan hal tersebut dia sedang menghamburkan tadi waktu nggak akan bisa diulangi. Dia sedang menghamburkan, membuang-buang waktu dan sehat. Padahal kan Rasulullah sudah menyebut bahwa sehat dan waktu itu adalah dua macam kenikmatan. Kalau itu kenikmatan berarti summa latus alunna yauma izin anin naim. Kemudian kalian akan dimintai tanggung jawab atas segala kenikmatannya, termasuk pasti sehat dan waktu. Nah, kita masuk nih ke hadis yang nomor 1. Di hadis pertamanya di bab mujahadah ini. Mujahadah kene. Aduh, ya bab ya nilinu. Aduh, bab itu ya. Bab memperbanyak amal soleh di akhir umurnya. Saya katakan ini uniknya Imam An-Nawawi membuat judul seperti ini. Itu sementara kan akhir umur seseorang itu kan gak ada yang tahu. Nah, artinya ya setiap saat lah, anggaplah. Berarti kan memperbanyak amal solehnya gitu kan. Yang tadi lah kalau sesuai kalau ya, hanya nasihatnya itulah. Beribadahlah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, seolah-olah kamu mati besok. Itulah kurang lebih gitunya. Beribadahlah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, seolah-olah kamu mati besok. Bentak iya tabab gitu. Karena kan kita tidak tahu. Ya siapa tahu benar gitu kan besok itu adalah hari terakhir kita di dunia. Karena apabila sudah meninggal, nah ini kan masalahnya kan. Saya tambah lagi nih ya. Apabila sudah meninggal, sesuailah dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Iza matal insanu in qata'a amaluhu. Apabila seseorang meninggal, apabila manusianya, seseorang lah siapapun, semua manusianya, apabila seseorang meninggal, maka in qata'a amaluhu itu kesempatan beramalnya sudah terputus, sudah bukan waktunya lagi beramal. Yang ada jangankan sudah di neraka. Ini kan ayat Fatirnya, surat Fatir ayat 37 ini kan di neraka. Ya jangankan di neraka, di alam kubur saja seperti apa. Di antaranya hadis yang kemarinnya, kemarin itu di Kitabul Adabnya, di Kitabul Adab kan tentang petunjuk yang baik, petunjuk yang benar, itulahnya adalah petunjuk Rasulullah SAW. Nah, di mana sebelumnya Imam Bukhari kan merangkaikan sebelumnya adalah jadilah kamu orang-orang yang benar,
dan diharamkannya berdusta. Nah, di dalam hadis itu kan salah satu hadisnya adalah siksaan bagi orang yang berdusta itu adalah di alam kuburnya. Ya, apa namanya, satu mulutnya ditarik ke sebelah kanan itu sampai ke ufuk barat, satu mulutnya ditarik ke sebelah kiri sampai ufuk timur, dan itu akan terus apa namanya, disiksa dengan cara demikian sampai datangnya hari kiamat. Ya, itu di alam kubur saja sudah demikian. Nah, sementara kan jangankan sudah di akhirat, yang sudah meninggal nggak akan ada yang hidup lagi. Apabila meninggal berarti berhenti, berarti selesai, gitulah, hanya jatah waktunya sudah cukup. Bukankah kami telah memberi waktu yang cukup? Nah, ini dia di ayat yang kemarin. Nah, hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balago sittina sanatan. Ini menyebut angka nih hadis ini nih. Qala ulama'u maknahu lam yatruk lahu uzron iz amhalahu hazihil muddata yuqalu a'zaru rajulu iza balagol goyata fil uzri. Ini hadisnya pendek sebetulnya nih ya, hadis riwayat Al-Bukhari nih. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'zarallahu ilamri'in, ya Allah telah memberi uzur kepada seseorang dengan memberi, kalau di sini kalau terjemah harfiahnya dengan menunda, padahal nggak ada. Ini terjemah harfiah saja nih ya, dengan menunda kematiannya hingga mencapai usia 60 tahun. Ya, padahal tidak ada yang diundur, tidak ada yang ditunda. Misalnya harusnya umur 40 diundur oleh Allah jadi 60, bukan. Itu ayat ayatnya yang bahwa jatah hidup itu seseorang oleh Allah itu tidak ada yang dipangkas, itu dipercepat kematiannya, dipangkas nih jatahnya, asalnya sekian dikurangi, dipangkas, dipercepat waktu kematiannya, atau diundur, diperpanjang, ditambah, gitulahnya jatah hidupnya. Kalau ayatnya yang ini nih, ayatnya nih, apa nola yastakdimuna wala yastakhiruna. Sebentar, kurang lebih adalah keywordnya kita cari nih. Sebentar nih ya. Surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Nah, bagi setiap umat itu mempunyai batas waktu. Sudah dibatas waktunya gitu ya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, apabila telah datang waktu kematiannya, maka tidak dapat atau tidak ada yang diundur meskipun sesaat, dan tidak pula ada yang dimajukan atau yang dipercepat. Kemudian surat Yunus ayat 49. Kulla amliku nafsi kulla amliku li nafsi dharran wala naf'a illa masya Allah likulli umatin ajal iza jaa. Sama nih ujungnya nih dengan yang tadinya. Kalau di sini awalnya, katakanlah olehmu Muhammad,
aku tidak berkuasa mendatangkan kemadorotan dan tidak pula kemanfaatan bagi diriku sendiri, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Ya, tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya meskipun sesaat, dan tidak pula dipercepat, dan tidak bisa pula mempercepatnya. Kemudian ayat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 61. Sama, ini redaksinya sama persis. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, kalau yang ini diawali dengan ini, kalau Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi ini sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai batas waktu yang ditentukan. Tidak seperti umat dulu itu ya, yang langsung diazab, ya sudah hilang semuanya. Nah, kalau di sini ya Allah, kalau Allah menghendaki, ya Allah akan menghabiskan itulah semuanya, tidak ada yang disisakan dari makhluk yang melata. Nah, akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai batas waktu yang ditentukan. Apabila telah tiba waktunya bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya meskipun sesaat, dan tidak pula bisa mempercepatnya. Nah, kalau di hadisnya tentang jatah waktu itu yang apabila usia janin di dalam kandungan seorang ibu itu memasuki hari ke-121, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk memasukkannya ruh sekaligus berbagai ketetapan, nah termasuk umurnya. Itu hadisnya yang menerangkan bahwa umur seseorang itu sudah ditentukan ketika orang tersebut masih berada di dalam kandungan ibunya. Dan tidak, yang tadilah, tidak ada yang dipercepat, tidak ada yang diundur. Nah, kembali ke sini nih ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah telah memberi cukup kalau di sini alasan gitulah ya. Allah telah memberi cukup alasan itu bagi, ini terjemahnya demikiannya, bagi seseorang. Allah telah memberi uzur kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya, dengan memberi, maksudnya nih ya, dengan memberi jatah umur yang cukup hingga umur 60 tahun. Kurang lebih ini terjemahnya demikian ya, sampai umur 60 tahun. Artinya sudah sangat panjang gitu ya, sangat panjang nih. Sangat disebutnya jauh itunya, jauh lebih dari cukup. Kalau kita lihat hadis ini nih hadis ini nih ya. Ini juga ada kaitannya dengan waktu nih hadis ini. Yaitu orang yang membunuh 99 orang. Ini kan Rasulullah mengisahkannya dulu di zaman Bani Israel. Ada seseorang yang membunuh 99 orang. Itu kan baru satu macam dosanya, hanya membunuh. Emang yang lainnya nggak ada dosa orang ini? Membunuh 99 orang. Lalu ada keinginan untuk bertobat. Tapi dalam pikirannya orang ini gitu ya, apa pintu tobat itu masih terbuka bagi saya dengan dosa sebesar itu? Maka dia tanya ke sana kemari itulah. Nah, bertemulah dengan seorang pendeta mungkin sebutannya ya.
Bertemulah itu dengan seorang apa ya sebutannya rahib, pendeta atau apalah. Ternyata orang itu mengatakan dosa kamu sudah terlalu besar, maka tidak terampuni, pintu tobat sudah tertutup bagi kamu. Maka orang ini memutuskan kagok atun gitu mah enggak sih 100 orang lempengan ya mah. Dibunuhlah orang itu. Tapi dia belum puas itu kan dengan jawaban orang tadi, maka datanglah kepada seorang alim, seorang ahli ilmu yang menanyakan hal yang sama. Orang ini mengatakan pintu tobat selalu terbuka. Tapi kamu jangan kembali ke tempat asal. Ini kan ini kuncinya berarti ini ya. Kamu jangan kembali ke tempat asal kamu. Karena lingkungan lah gitu yang membentuk kamu menjadi seperti ini. Pergilah ke kota Anu, di sana apa namanya di kota tersebut gitulahnya orang-orangnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang semangatnya tinggi itulah terhadap agama. Nah orang ini kemudian melaksanakan apa yang dikatakan oleh ahli ilmu ini. Di tengah jalan meninggal. Berapa lama sih dia waktu yang dia pakai untuk apa namanya gitunya, untuk soleh gitulah. Berapa lama sih waktu yang dia pakai untuk soleh dibandingkan dengan sebelumnya, entah berapa tahun umur orang ini. Pokoknya membunuhnya pun sampai 99 orang, sementara waktu yang dipakai untuk solehnya kan hanya baru melangkah, dia meninggal di tengah jalan. Ternyata dua malaikat itu kan turun, dua malaikat, satu malaikat laknat disebutnya lah, satu lagi malaikat rahmat. Mereka berebut untuk mengambil jasadnya. Masing-masing punya alasan. Ini saya yang berhak mengambilnya karena lihat dosanya. Ini malaikat laknat. Lihat dosanya. Sementara amal solehnya. Lalu malaikat rahmat. Ya karena memang. Nah ini karena memang Allah memberi jatah hidupnya sampai di situ. Coba kalau Allah masih memberi waktu, dia akan sampai ke kota yang dimaksud. Kemudian dia akan berubah, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, akhirnya Allah memerintahkan ukur, itu diukur, nih letak jenazah ini lebih dekat ke kota asal atau ke kota tujuan. Kemudian Allah memerintahkan, wahai kota asal menjauhlah, wahai kota tujuan mendekatlah. Setelah diukur ternyata dengan jarak puluhan kilometer itu hanya beda 1 jengkal, lebih dekat ke kota tujuan. Maka dia dibawa oleh malaikat rahmat. Tetap waktunya yang dipakai padahal hanya sedikit, tapi benar-benar kan digunakan. Benar, amalnya baru melangkah. Belum sampai ke kota, belum kemudian bergaul, lalu berubah, belum, baru melangkah. Tapi itu waktunya betul-betul digunakan. Itu bisa menghapus, katakanlahnya mengalahkan itu amalnya yang baru 1 macam. Dosanya kan yang disebut diakui oleh orang tersebut. Saya sudah membunuh 99. Emang nggak ada dosa lain orang ini? Dekat cipta tuh kalau orang ini membunuh 99, kira-kira dosa yang lain apa lagi? Wah, segala aya segala dosa nage. Nah, tapi ini nih sisa nih jatah waktu yang ya orang ini juga kan tidak tahu meninggalnya kapan. Orang ini kan tidak tahu kan meninggalnya kapan. Nah, ternyata kenyataannya demikian. Baru melangkah nih amal solehnya itu baru melangkah menuju kota tujuan yang ditunjukkan oleh si ulama tadi. Ternyata hasilnya demikian. Malaikat rahmatlah yang berhak membawanya itu oleh Allah di apa namanya kepada kota gitu, kota asalnya. Menjauhlah kamu itu dari jasad ininya ukurannya. Kemudian kota tujuan mendekatlah kamu. Ternyata setelah diukur hanya beda 1 jengkal.
dari puluhan kilometer lah itunya kota asal dan kota tujuan. Ternyata hanya beda satu jengkal lebih dekat ke kota tujuan. Saya tetap menggunakan waktu yang ternyata orang itu mana tahu meninggal di tengah jalan. Ya orang itu kan mana tahu kan dia akan meninggal di tengah jalan belum sampai ke kota tujuan. Hasilnya jelas. Ya kita coba lihat dari hadis ini kan hasilnya jelas gitu kan. Ternyata dia beramal soleh di akhir umurnya. Hasilnya jelas. Sebetulnya Allah lah yang memutuskannya. Allah memutuskan orang ini ternyata dibawa oleh malaikat rahmat. Apalagi muridnya atau apalagi itulah, apalagi kalau menjadi manusia terbaik. Di mana hal ini kan pernah ditanyakannya oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Manusia terbaik itu yang seperti apa? Mantola umruhu wahasuna amaluhu, yaitu orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Tapi sebaliknya, orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Ya apalagi kan kalau itu telah dengan diberi ini sampai 60 di sini disebutnya ya. Apalagi dengan jatah umur yang sangat panjang 60 teh. Apalagi dengan jatah umur yang sangat panjang dan isinya baik, tentu jauh lebih baik daripada orang tadi yang beramal solehnya itu benar-benar di akhir umur, yaitu baru melangkah menuju kota tujuan. Itu saja sudah dirahmati oleh Allah. Ya, indikasinya adalah jasad orang itu diambil, jadi dibawa gitu oleh malaikat rahmat. Padahal malaikat laknat sudah berargumen itulah, berargumen demikian. Ini saya yang berhak membawanya karena coba lihat dosanya. Tapi ternyata Tayyita hanya beramal soleh di akhir umur. Ya apalagi kan, ya apalagi kalau bisa itu menjadi manusia terbaik yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang tadi yang panjang umurnya dan baik amalnya. Alah, saya ingat ini, tapi saya nggak ingat semuanya nih ya. Ada ini Utsman bin Affan itunya yang menasehati itu ada 4 hal yang mencelakakan. Ya, ada 4 hal yang mencelakakan. Nah, diantaranya itunya diberi umur panjang tapi tidak atau minim gitulahnya, tidak atau minim beramal soleh. Jadi antaranya hal yang mencelakakan itu diberi umur yang panjang tapi dan kemudian menawannya di kitab Burikok juga kalau nggak salah dia yang ini nih bahwa kondisi terakhir amal terakhir itu menentukan amal sebelumnya. Mungkin masih ingat bab naon tetenya bahwa nasib seseorang itu tergantung kepada amal terakhirnya. Karena ini kita Burikok itu orang tinggal di lebar tanya. Ya, tapi tetap kan demikian itu kan apa namanya, dengan keadaan bahwa ya siapa yang tahu gitu akhir umurnya kapan. Ya siapa yang tahu kan akhir umurnya itu kapan. Sementara itu nasib seseorang itu ditentukan oleh amalan atau kondisi terakhir. Ayo tetel ada ingat gitu nawunggul dari hadis wah bro, sudah banyak yang lupa. Yang mana tanya dina bab nanti di kitab Burikok kalau nggak salah. Nah kemudian lebar waktu ya. Kalau apa ada di kitab Burikok ada babnya yang demikian, hadisnya demikian bahwa kurang lebihnya yang mananya bahwa nasib seseorang itu akan ditentukan oleh amal terakhirnya. Nah terkait dengan hal tersebut, nah saya ingat juga nih hadis yang ini
anu eta teh naon teh anu hadis nanti nu man asa ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi kutiba alaihi wa man mata ala syai'in kutiba alaihi. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, maka orang itu akan mati dengan dalam kebiasaan tersebut. Ya, barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, maka orang itu akan mati dalam keadaan kebiasaan tersebut. Dan barang siapa mati dalam satu kebiasaan, maka Allah akan menetapkannya sebagai ahli kebiasaan tersebut. Nah, intinya mah ahli ibadah dan ahli maksiat, itulahnya secara garis besar mah. Kalau sebagai ahli ibadah, maka hidup dalam kebiasaan demikian, beribadah, maka dia akan mati dalam keadaan demikian. Dan pada akhirnya itu Allah akan menetapkannya bahwa dia ini sebagai ahli ibadah. Nah, untuk maksiat ya sama sebaliknya. Nah, lanjutannya hadis ini, man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannata fal yudrik maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang sangat ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka usahakanlah, maka usahakanlah. Artinya harus ada usaha, bahkan perjuangan. Nah, untuk hal ini harus ada perjuangan. Maka usahakanlah ketika maut itu datang, kamu sedang beriman kepada Allah dan hari akhir. Datanya kurang lebih demikiannya. Kalau dari awalnya, barang siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, maka dia akan mati dalam kebiasaan tersebut. Dan barang siapa mati dalam satu kebiasaan, maka Allah akan mencatatnya, menetapkannya sebagai ahli kebiasaan tersebut. Nah, barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga, maka usahakan ketika mati itu dia sedang beriman. Ketika mati itu dalam keadaan sedang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini semua terkait dengan waktu sebetulnya. Ya apa sih yang nggak pakai waktu? Ya bisa seperti itu kan, kalau kita kaitkan dengan ini dengan waktu itu ya ini sangat relevan, itu sangat jelas. Ini tentang bicara Rasulullah di sini kan juga tentang bicara akhir hayat gitu kan. Usahakan tetap dalam satu kebiasaan, tentu yang baik, yang soleh, ahli ibadah gitu ya, tetap maka akan mati dalam keadaan tersebut. Akhir itu kan, akhir umurnya akan dalam kondisi tersebut. Jika demikian, maka Allah akan mencatatnya, menetapkannya sebagai ahli ibadah. Nah, barang siapa yang tadinya yang sangat itu menginginkan dijauhkan dari neraka dan masuk surga, ya ingin dijauhkan dari neraka dan ingin masuk surga, maka fal yudrik maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Usahakan agar ketika mati itu datang, nah dia sedang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kembali ke hadis ini nih, Rasulullah SAW menyebut angka dia di sini. Allah sudah memberi, itulah cukupnya bagi seseorang. Ya, Allah sudah memberi cukup nih bagi seseorang, sehingga Allah memberinya jatah umur sampai 60 tahun. Nah, kita lihat nih penjelasan dari kitab ini. Imam Al-Qurtubi ini di dalam kitab tafsirnya, kalau itu penjelasan tentang ayat yang ini nih, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Askelon itu tuh digempur tuh sama Hamas. Askelon itu sekarang jadi masuk wilayah Israel. Askelon
dekat Gaza, dekat Gaza itunya bagian apa namanya masuk ke dalam wilayah negara, mungkin kalau disebut negara Israel itu dekat Gaza. Nah, yang kemarin digempur tuh kota Askelon. Dulu nah ini Ibnu Hajar al Asqalan, Asqalan sih bahasa Arab namanya. Asqalan penulis ini kan, penulis kitab Fathul Bari itu kan Al Asqalani, orang sana. Al Asqalani orang Asqalan. Ibnu Hajar nih Al Asqalani mengatakan di hadisnya itu a'zarallahu ilamriin, Allah telah memberi, kalau terjemah harfiahnya tadinya memberi uzur yang cukup. Maknanya di sini izalatul uzri, artinya Allah sudah menghapus alasan, menghilangkan alasan. Yaitu apabila seseorang sudah mencapai umur 60 tahun, itu sudah tidak ada lagi alasan. Mau beralasan apa gitulahnya ketika umurnya sudah sampai kepada 60 tahun. Nah, maknanya annahu lam yabqalahu i'tizarun, maka tidak tersisa lagi bagi orang itu untuk beralasan, itulah beralasan, berkelit. Bagi orang yang sudah mencapai umur 60 tahun, lam yabqalahu i'tizarun, sudah tidak ada lagi, sudah habis, itulahnya sudah habis orang ini untuk beralasan. Nah, beralasannya itu beralasan untuk apa? Intinya beralasan untuk tidak taat, itu sudah nggak, kalau sudah habis, sudah tertutup, tidak bisa beralasan apapun, sudah tidak akan diterima, sudah tertutup itu ya untuk beralasan apapun. Apabila tidak taat, mau dengan alasan apa? Nggak bisa. Lam yabqalahu i'tizarun ka'ayyakula. Nah, misalnya orang mengatakan demikian, lau mudda li fil ajali la fa'altu ma umirtu bihi. Kalau saja dipanjangkan bagiku, diundur, nah, anggaplah diundurnya sebutannya gitunya, diberi jatah umur yang cukup ya, karena bukan tadi kan kalau soal diundur itu nggak ada. Andai saja dipanjangkan bagiku, ya diundur bagiku kematianku, la fa'altu ma umirtu bihi, pasti aku akan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Ngomong gitu umur 60 tahun. Andai dipanjangkan kamana wae udah cek Allah eta teh geus 60 teh geus panjang teuing, sudah lebih dari cukup katanya jatah umur 60. Nah, ini maknanya bahwa setelah umur 60 tahun masih saja tidak mau taat. Nah, nantilah kalau diberi itu, kalau masih diberi jatah waktu itu oleh Allah, saya akan gitunya. Akan umur sabaraha itu. Orang bicara seperti ini ketika sudah mencapai umur 60 tahun. Kalau masih diberi jatah hidup, lah gitunya, kalau masih diberi jatah hidup yang cukup, pasti aku akan mengamalkan, melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Wa izalam yakun lahu uzrun fitar kitaati wa izalam yakun lahu uzrun fitar kitaat. Nah, apabila tidak ada alasan apapun orang itu untuk meninggalkan ketaatan, ma'atamakunihi min habil umri, nah dengan atau padahal ya sementara gitunya orang itu sudah diberi jatah umur yang cukup, falayan bagilahu hina izin, maka apabila sudah mencapai umur 60 tahun, maka tidak pantaslah bagi seseorang kecuali istighfar, taat, wal ikbalu,
alal akhiratu bil kuliah. Nah, apabila jatah umur seseorang itu sudah mencapai umur 60 tahun, maka tidak pantas istilahnya bagi orang tersebut selain tidak pantas kecuali istighfar, taat. Tanya yang terakhir ya, wal iqbalu alal akhiratu bil kuliah, dan sudah betul-betul harus fokus ke urusan akhirat secara total, yang lain harus sudah ditinggalkan, nggak ada alasan lagi. Gak ada alasan lagi, pokoknya mas sudah mencapai sudah 60 tahun. Nah ini kan yang saya katakan kemarin bahwa apabila usia seseorang sampai 60 tahun maka itu sudah lampu merah untuk urusan keduniaan. Harus sudah total itulahnya yang ada di pikirannya, yang dilakukannya itu hanya urusan keakhiratan, wal iqbalu alal akhirati bil kuliah secara total. Berarti salah, apa namanya, artinya kan ya salah besar kalau sudah mencapai umur 60 tapi masih saja belum total ke arah keakhiratan, artinya masih ada hal-hal atau ke arah keduniaan. Dosanya jadi lebih besar kalau begitu. Ya dosanya menjadi lebih besarnya kalau sudah umur 60 masih saja kobra gitu masih saja menjadi kobra. Aduh, ini umur 60-nya, makanya hadisnya azarallahu ilamriin, Allah sudah cukup itulahnya untuk orang beralasan, katakanlah ya, Allah sudah cukup memberi itu kepada seseorang untuk beralasan. Akhoro ajalahu hatta balago sitina sanatan, yaitu Allah sudah memberi cukup waktu mereka untuk beralasan hingga Allah memberi jatahnya sampai umur 60. Setelah 60 nggak ada lagi, sudah tertutup. Ini maknanya nih luar biasa nih Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Maka fala yanwagilahu hina izin ilal istighfaru wa ta'atu wal iqbalu alal akhirati bil kuliah. Ya, maka bagi orang yang sudah mencapai umur 60 tahun tidak pantas, salah gitunya. Tidak pantas, salah baginya kecuali al istighfaru wa ta'atu wal iqbalu alal akhirati bil kuliah. Nah, kemudian ini umur 60 nih ya. Mumpung belum jauh juga nih, bab sebelumnya kan tentang mujahadah. Sebelum ini kan bab mujahadah. Hadis terakhirnya, hadis terakhir dari bab mujahadah itu kan hadis qudsi yang isinya ada 10 poin ya. Allah berfirman, ada 10 poin kan, diantaranya wahai hamba-hambaku, wahai manusia, kalian itu telanjang kecuali yang beri aku pakaian, mintalah kepadaku. Kalian itu kelaparan kecuali yang aku beri makan, mintalah makan kepadaku. Nah ini ada yang ini nih, kalian itu wahai manusia, kalian itu berdosa siang dan malam. Ini umur 60 tahun, coba dosanya seberapa banyak. Ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berdosa siang malamnya, tiap hari siang, baik siang maupun malam. Ya, kecuali yang aku ampuni, maka mintalah ampunan kepadaku. Nah, kalau sudah umur 60 tahun ini sudah terlalu banyak sebetulnya gitunya dosa seseorang itu dengan hidup sampai umur 60 tahun itu, dosa itu sudah terlalu banyak. Dengan hadis yang menyebutkan tadi bahwa kalian itu berdosa siang dan malam. Nah, maka setelah mencapai umur 60 tahun sudah tidak pantas lagi kecuali istighfar, minta ampunan. Kan di hadis yang yang tadi itu ya, kalian berdosa siang dan malam kecuali yang aku ampuni, maka ya mintalah ampunan kepadaku. Lebih tinggal ide geranya hadis nu eta teh.
Nah ini nih, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berdosa siang dan malam, dan akulah yang mengampuni seluruh dosa. Gak ada yang lainnya selain Allah, tidak ada nih artinya yang mengampuni dosa. Dan akulah yang mengampuni dosa itu seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kalau sudah sampai umur 60 tahun, hanya inilah itu yang harus dilakukan. Istighfar, minta ampunan, ya, dengan hadis yang tadi gannya umur 60 tahun, dosa tiap hari siang malam, geus loba teuing dosa teh pasti sudah terlalu banyak. Dan taat di sininya istighfar, mintalah ampunan. Hanya ini nih yang pantas nih. Minta istighfar, minta ampunan, taat. Ya, ketaatan artinya harus sudah total, itulah hidupnya itu hanya untuk taat kepada Allah. Wal iqbalu alal akhirati bil kulliyah, dan nah ini harus sudah betul-betul mengarahkan fokus, itulah sebutannya ya. Hidupnya itu hanya ke akhiratan. Kan dengan kata lain ya saya katakan bahwa untuk selain yang ini, untuk keduniaan lah sebutnya, begitu usianya 60 tahun, Bu, itu bukan lagi lampu kuning, sudah lampu merah, berarti sudah tidak boleh. Nih hanya ini nih yang pantas nih. Yang ini dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, falayan bagilahu hina izin. Maka ketika sudah mencapai usia 60 tahun, maka tidaklah pantas bagi seseorang kecuali istighfar, taat, dan mengarahkan ke akhirat bil kulliyah secara menyeluruh atau total. Nah, kemudian Imam At-Turbusti juga memberi penjelasan lah tentang hadis ini ya. Nah, yang kurang lebih lah gitunya. Wa haqiqatul makna fihi. Nah, hakikat dari makna karena tadi kalau secara harfiah demikian gitunya, di bahasa Indonesia kan diangger hese gitu ke hartina itu. Di bahasa Indonesia kan ya Allah sudah memberi uzur yang cukup ya bagi seseorang dengan mengakhirkan waktu kematiannya hingga mencapai umur 60 tahun. Gitu tak terjemah harfiah apa? Nah, Imam At-Turbusti dia mengatakan haqiqatul makna fihi annallaha ta'ala lam yatruk lil abdi syai'an fil i'tizari yatamassaku bihi. Maknanya atau hakikat atau makna sesungguhnya dari redaksi hadis itu, gitulahnya dari redaksi hadis tersebut adalah sesungguhnya Allah lam yatruk lil abdi syai'an, Allah tidak membiarkan bagi seseorang sedikit pun fil i'tizar, dalam beralasan yatamassaku bihi, yang bisa dijadikan pegangan oleh hamba tersebut. Artinya sudah tidak bisa beralasan, gitu intinya. Kalau sudah umur 60 tahun sudah tidak bisa beralasan apapun untuk tidak hanya ini istighfar, taat, dan total keakhiratan. Sejalan nih ya dengan dari Imam At-Turbusti ya dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Imam At-Turbusti kurang lebih demikian, lebih pendek ya, yaitu Allah tidak membolehkan, tidak mentolerir mungkin sebutannya ya. Allah tidak akan mentolerir bagi seorang hamba sedikit pun untuk beralasan. Ya tamassaku bihi, yang dijadikan pegangannya. Intinya kan tidak bisa beralasan apapun. Tidak akan ada
alasan yang diterima, dibenarkan, ditolerir oleh Allah. Ya, kalau sudah mencapai umur 60 tahun tapi belum, apalagi tidak, hanya 3 berarti hanya 3, yaitu istighfar, taat, dan sudah total gitu hidupnya itu hanya untuk keakhiratan. Ada sebarurat gitu. Nah, tapi yang tadi kan, makanya mending yang tadi, yaitu yang barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, nah makanya biasakanlah supaya berarti ketika mencapai umur 60 itu tidak mendadak, itu harus fokus ke akhirat. Mendadak kan susah biasanya. Karena banyak di orang yang prinsipnya demikian, kewe ibadah meges kolot, emang bisa nggak dadak soleh? Kewe ibadah meges kolot, kewe taat meges kolot, ayo lama nikmati saja gitu loh, nikmati saja karena itu. Apa bisa mendadak? Ya pantas kalau tadi Rasulullah SAW kan menyebutkan menyabdakan demikiannya, barang siapa hidup dalam satu kebiasaan maka sampai akhir hayat dia akan seperti matinya dalam kebiasaan tersebut. Nah, anehnya oleh Allah diberi jatah waktu yang panjang. Kalau memang sudah biasa demikian kan, di usia berapapun ya memang membiasakan demikian. Apalagi kan kembali lagi bahwa jatah umur seseorang kan tidak ada yang tahu. Berarti harus seperti ini sebetulnya usia berapapun. Ya usia berapapun harus seperti ini. Hidup manusia istighfar, taat, total keakhiratan. Ya sesuailah kan dengan kembali lagi kepada yang jangan sampai ini. Jangan sampai seperti ini kan. Kalau dengan bahasa Sunda mah gitulah. Dititah ibadah ngarah ke surga. Nggak ada yang senang-senang di dunia hati-hati dah. Dan hareureui malah main-main. Itulah dititah ibadah gitu tetengah ke surga, dititah ibadah gitu ngadon ibadah ngadon tadi ngadon senang-senang, ngadon arulin, ngadon padahal komo ieu mah nya ku ayat nu ieu mah kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Manusia itu tidak diperintah apa-apa itu selama di dunia ini kecuali wa ma umiru, ya manusia itu tidak diperintah apa-apa illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kecuali hanya diperintah berarti beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas. Intinya beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Jadi gitu berarti kalau disimpulkan mah dititah ibadah ngarah ke surga, ngadon hareureui, ngadon arulin dengan berbagai alasan. Nah ininya dengan berbagai macam alasan. Kalau sudah umur 60, nah itu alasan apapun oleh Allah tidak akan ada yang diterima. Tapi tak hadis itu kalau sudah mencapai umur 60 mau beralasan apa, gak akan ada yang diterima. Kalau tidak istighfar, taat, total keakhiratan, gitulahnya. Sudah nggak ada lagi alasan, tidak akan ada yang diterima, tidak akan ada yang dibenarkan. Atau alasan rek no itu teh gitu. Dukatunya aduh. Ari mana dari gerananya. Ari mana buat milih belah dinya. Duka atunya ada abdi mah di piwarang kupun bojo. Aduh, apa kau mau alasan gitu kulehe ci urang Sunda mah. Nah, ya alasan begitu patut. Kulehe teuing alasan teh. Enggak ada lagi nih. Ini luar biasa nih Ibnu Hajar Al-Asqalani nya. Dan Imam At-Turbusti tadi mengatakan Imam At-Turbusti sejalan. Imam At-Turbusti ini lebih singkatnya kalimatnya. Yaitu ya Allah tidak akan membiarkan seorang hamba pun ya untuk beralasan. Artinya tidak ada lagi alasan yang bisa diterima oleh Allah.
menurut hadisnya apabila usianya sampai kepada umur 60 itu Allah sudah cukup teh apa namanya gitunya seseorang beralasan anggaplah demikiannya umur 60 nggak ada lagi, nggak bisa lagi beralasan apapun asli atau asli berarti itu berarti apa namanya kalau sudah mencapai umur 60 tidak seperti ini kobra nggak semua ya nggak bisa lagi menghindar kobra gitu. Sudah tidak bisa lagi menghindar dengan alasan ini itu tuh bisa kobra lah kalau kumaha. Kalau umur 60 belum, hanya ini isi hidupnya istighfar, taat dan total keakhiratan. Tapi dengan catatan nih ya, kembali ini dengan catatan jangan nunggu umur 60 emang sampai umur 60 belum tentu kan. Karena sebetulnya isi hidup manusia itu yang tadi wa ma umiru illa liya'budullah, enggak diperintah apa-apa. Manusia hidup di dunia itu hanya diperintahkan untuk beribadahlah kepada Allahnya. Iya tah. Istighfar. Kenapa harus istighfar? Nih hadis yang kabarin menyebutkan, wahai hambaku kamu itu berdosa siang malam. Soleh apapun berarti karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Soleh apapun, tetap manusia itu seperti ini, manusia itu pasti punya dosa. Makanya mintalah ampunan kepada Allah. Dan yang kedua itu taat. Ya taat tepat taat sama dengan ibadah, sama dengan amal soleh. Itu telah kalau disebut kata lain mah taat kumaha ibadah. Hari nu taat mau ibadah pasti. Yang ibadah bagaimana? Beramal soleh. Dan dayeta berarti harus apa namanya pikirannya apalah gitu, pikirannya, tenaganya, segala-galanya itu harus sudah fokus saja urusan akhirat, urusan keduniaan itu sudah lampu merah, sudah tidak boleh. Apabila ada belok gitu ke urusan keduniaan, nah alasan apapun oleh Allah sudah nggak akan diterima. Yang kobra, pokoknya mau gitu mah. Kalau sudah umur 60 mah. Tentu kan lebih baiknya, lebih baik, terbaik bahkan bukan lebih baik. Nah yang tadi lah, beramal soleh lah. Siapa tahu umur kita pendek. Beramal soleh lah. Siapa tahu umur kita panjang. Kalau umur panjang kan jadi manusia terbaik. Nah, beramal soleh lah. Siapa tahu umur kita ini pendek. Maka sementara yang tadi kan seseorang itu akan ditentukan oleh amal terakhirnya. Ya, makanya kan ya beramal soleh lah. Siapa tahu umur kita pendek. Ya beramal soleh lah. Siapa tahu umur kita panjang. Jadi manusia terbaik. Terus lah berarti tanya hadis yang pertama hanya meskipun di sini menyebut angka. Tentunya bukan harus menunggu sampai usia sekian. Karena usia seseorang itu usia masing-masing itulahnya. Usia masing-masing orang itu kan tidak sama. Ya, tidak apa namanya jangan menunggu usia 60 hanya ini kan masalahnya di sini kan apabila mencapai umur 60 maka nah itu lampu merah berarti. Harus sudah total keakhiratan yaitu istighfar, taat dan fokuslah kepada urusan akhirat, meraih surga itu urusan akhirat lah, fokuslah gitunya hanya untuk meraih surga.